ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara. Satu kata perumakna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 lantai 3 gedung Start FM, beralamat di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Baik, di hari ini kembali bersua bersama kami ada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Mandailing Natal. Bersamaku Papa Jel akan membantu acara ini. Dan di sini sudah hadir ada dua rekan atau narasumber. Yang pertama ada Ibu Bintang Eka Damayanti Escape selaku Kabid Bidang Keluarga Berencana, dan di samping saya juga hadir bersama Ibu Meli Sartika Lubis SKM selaku petugas lapangan keluarga berencana. Nah, sebelumnya kita sapa dulu bersama Ibu Bintang Eka. Halo ya. Bu, selamat pagi. Pagi juga, senang bertemu dengan Bapak. Ya, baru perdana Bu kita jumpa ya. Iya. Sebelumnya buat Bapak ya. Iya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, satu lagi ada Ibu Meli Sartika Lubis. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, baik, itulah narasumber kita di hari ini bersama Ibu Bintang dan juga Bu Meli Sartika Lubis. Sebelumnya, sahabat Start FM, kita akan mengangkat tema seputar tak kenal kontrasepsi. Makanya tak pakai, yuk kenali kontrasepsi. Begitu Bu ya? Iya benar. Soalnya banyak ya ibu-ibu kita belum tahu tuh apa sih kontrasepsi ya. Iya. Nah, makanya di sini sahabat STM kita nanti akan jabarkan sebetulnya apa sih kontrasepsi dan juga hal lain seputar keluarga berencana. Nah, sebelumnya Keluarga Berencana atau KB ini merupakan sebuah program pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan juga mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Nah, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan juga bayi karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun jarak kelahiran yang terlalu dekat. Nah, upaya dalam mendukung program tersebut merupakan dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan menjarangkan atau mengatur jarak kelahiran. Nah, sedang bertemu dengan kami dan mudah-mudahan berbahagia selalu untuk semua. Dan langsung saja kita sapa buat yang pertama kepada Ibu Bintang Eka Damayanti ya. Ibu, sebelumnya itu kontrasepsi apa sih Bu? Oh baik, terima kasih. Di sini sebelumnya ya, kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat senang nih kita saat ini mengadakan diskusi ya mengenai alat kontrasepsi. Mungkin kontrasepsi ini mungkin sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat kita. Udah sangat banyak didengarkan. Tapi mungkin sebagian ibu-ibu muda, ibaratnya contohnya nih pasangan-pasangan usia subur yang bosan menikah atau calon pengantin, masih banyak juga mungkin yang belum tahu apa itu kontrasepsi. Makanya di sini nanti akan kami jelaskan juga ya, Bang, jelaskan. Jadi salah satunya itu kontrasepsi itu apa gitu ya. Kontrasepsi itu adalah suatu cara atau upaya gimana untuk dapat mencegah kehamilan. Itu nanti upaya ada dua, dia bersifat permanen dan bersifat sementara juga gitu. Berarti kontrasepsi ini ada permanen dan juga sementara. Iya, betul. Iya, memang sebenarnya kata-kata ini sebenarnya sering didengarkan, tapi mungkin penjabaran artinya itu belum mungkin semua orang belum paham gitu ya. Oke, berarti itu dari kontrasepsi ya Bu. Iya. Ya? Oke. Satu lagi Bu, ini tujuan menggunakan kontrasepsi ini apa sih Bu? Oke, saya bantu jawab ya Bang. Oh iya, bersama Ibu Meli ya Bu ya. Iya, betul. Sebenarnya tujuan menggunakan kontrasepsi itu ialah untuk mengatur pendewasaan perkawinan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mengatur kehamilan dan kelahiran. Terus yang ketiga itu memelihara kesehatan ibu dan anak, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Itulah tujuan. Itulah tujuan dari kontrasepsi tersebut ya. Nah, selain tadi pengertian atau mungkin tujuan tadi Bu. Nah, kontrasepsi ini juga penting nggak sih untuk maksudnya Bu, penggunaan kontrasepsi ini seperti apa sih Bu? Penggunaan kontrasepsi ini sangat penting sekali ya. Kenapa saya bilang sangat penting sekali? Karena penggunaan ini bisa mencegah terjadinya kehamilan, ibaratnya. Jadi dengan menghindari kasus kehamilan itu bisa mengurangi atau menurunkan risiko kelahiran. Bisa jadi contohnya nih, seorang wanita yang sudah tua,
tapi belum menopause, dan lagi juga melakukan hubungan intim. Tapi kan dari segi umur yang tua tadi kan bisa menyebabkan risiko kehamilan. Ibaratnya kan itu dia. Jadi untuk mencegah terjadi risiko kehamilan pertamanya. Yang kedua bisa membantu tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak ini gimana maksudnya? Si ibu yang punya anak balita, kalau si ibu dia sadar begitu pentingnya alat kontrasepsi, pasti dia bisa memantau atau fokus di mana sih memantau tumbuh kembang anaknya, biar tidak salah satunya stunting ya, yang saat ini kan. Karena tumbuh kembang anak itu kan ibaratnya dipantau, ibaratnya 1000 hari pertama kehidupan, dia mulai dalam kandungan sampai dia umur 2 tahun tadi. Itu dia. Selanjutnya itu juga bisa meningkatkan kualitas keluarganya. Jadi ibu-ibu atau pasangan usia subur nih pastilah punya perencanaan gimana sih biar bisa keluarga itu ibaratnya berkualitas, sehat dan sejahtera gitu. Berarti Bu, kalau membatasi itu bukan berarti itu tidak boleh ya, berarti? Boleh dong, boleh, sangat itu boleh. Demi kesehatan juga ya Bu ya? Itu kesehatan, menjangkan jarak kelahiran anak pertama dan kedua dan seterusnya ya kan. Jadi kami tuh KB bukan ibarat menghalangi Bu, jangan punya anak ya Bu, harus segini ya, bukan, tapi gimana menjalankannya gitu. Nah kira-kira Bu, ada nggak sih persyaratan gitu yang harus dipenuhi oleh metode kontrasepsi ini Bu? Yang baik itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya kan Bang, pemakaian kontrasepsi itu sangat baik ya, dimana sebenarnya pemakaiannya itu sangat aman, terus dapat dipercaya, terus tidak ada efek samping yang merugikan. Selanjutnya itu lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan. Terus selanjutnya tidak mengganggu hubungan seksual, cepat. Cara penggunanya sederhana, terus dapat diterima oleh pengguna dan juga dapat diterima oleh pasangan kita sendiri, gitu Bang. Itu tadi Bu ya. Nah, tadi Bu ada 2 ya, permanen sama sementara ya Bu. Iya benar. Iya. Nah, macam-macamnya itu ada nggak sih Bu? Macam-macam alat kontrasepsi ini Bu? Kalau kan kontrasepsi ini sebenarnya banyak variasinya, macam-macamnya kan. Tapi dalam macam-macam kontrasepsi ini ada dibagi 2. Itu kontrasepsi yang namanya alami dan kontrasepsi yang buatan, gitu dia. Jadi ada 2, yang alaminya ada, yang buatannya ada gitu. Nah, pertanyaannya Bu, yang alami kira-kira seperti apa Bu? Alaminya itu contohnya gini. Kadang kan si ibu itu mungkin tidak cocok pakai alat kontrasepsi, mungkin punya komplikasi dari penyakit segi kesehatan ya kan. Sementara ibu pos ini pengen memakai KB, bisa menjalankan kelahiran anak yang pertama dan kedua, atau mungkin seperti saya bilang dia ingin fokus memantau tumbuh kembang anaknya. Jadi aduh gimana ya, saya tidak bisa pakai KB, jadi gunakan yang alami. Yang alami itu contohnya pakai KB kalender tadi gitu, pakai KB kalender. Jadi si ibu memakai KB-nya dengan memakai kalender, dan juga ibaratnya karena si ibu punya anak bayi atau balita itu, ibu bisa dengan menggunakan ASI eksklusif juga. Itu salah satu untuk alami. Menggunakan ASI eksklusif ya. Berarti itu enggak semua ibu-ibu itu bisa menggunakan yang alami Bu ya? Oh, tidak semua. Tidak semua. Tergantung si ibunya lah ya, tergantung ya. Kadang mungkin si ibu itu ada masalah kesehatan. Dia tidak bisa pakai KB seperti pil, kondom dan suntik segala macam kan, terpaksa dia pakai KB alami. Gitu dia. Nah, itu tadi yang alami Bu ya. Kalau kira-kira yang kontrasepsi buatan? Buatan itu banyak. Contohnya apa? Pil, ya kan, pil ada, suntiknya ada, kondomnya, IUD, implan. Ada juga dia namanya MOP untuk laki-laki dan MOW itu untuk wanita. Berarti kalau nggak bisa alami itu otomatis larinya ke yang buatan Bu ya? Pemerintah udah banyak menyiapkan alat-alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur kita. Jadi kalau misalnya kita kaji dari pemakaian KB ini kan tergantung ibu lah ya, harus bijak lah si ibunya. Apa sih yang cocok? Kalau memang si ibunya mungkin bingung memakai alat kontrasepsi yang mau dipakai, si ibu atau pasangan usia subur tadi bolehlah konsultasi ke Paskes, ke bidan, atau mungkin ke petugas lapangan kami yang ada di semua kecamatan gitu. Iya, kira-kira petugas itu Bu ke setiap daerah berapa kali seminggu berkunjung Bu? Petugas lapangan kami? Kalau petugas lapangan kami itu mereka sampai saat ini ya, mereka masuk setiap hari kerja. Setiap hari kerja ya Bu ya? Masuk. Enggak sekali seminggu, setiap hari kerja Bu ya? Setiap hari kerja, mulai Senin sampai Jumat. Jadi disinilah ibaratnya panjangan tangan kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana ke para
di lapangan kami yang istilahnya PLKB ya, PLKB. Jadi mereka lah yang perpanjangan kami di lapangan untuk menghayu-hayukan atau untuk mensosialisasikan gimana sih si ibu yang di desa ini mau untuk memakai alat kontrasepsi tadi. Gitu dia. Nah, kalau tadi yang alami Bu, macam-macamnya itu seperti apa sih Bu? Macam-macam KB alami gitu. Ya, kalau KB alami itu ya Bang, dia itu kita nggak menggunakan alat atau obat gitu. Dia itu secara alami yang sama yang kayak dijabarkan sama ibu tadi. Kalau yang buatan Bu? Ya, yang buatan tadi seperti pil yang menggunakan alat atau menggunakan obat gitu. Ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Oke Bu. Ada dua tadi Bu ya. Iya. Ada kontrasepsi alami dan juga kontrasepsi buatan. Iya. Nah, kalau macam-macam KB buatan atau hormonal ini seperti apa Bu? Itu KB buatan itu atau hormon itu kan termasuk salah satunya tubektomi. Tubektomi itu kan itu ibaratnya sistem bedah, bedah di mana untuk menghentikan fertilisasi atau kesuburan pada seorang wanita dengan cara mengikat atau memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak bisa bertemu dengan sperma. Jadi untuk bisa mencegah kehamilan tadi dia. Itu untuk wanita ya. Iya. Berarti untuk pria juga ada Bu? Ada kalau tubektomi ini dengan istilah kami di Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana namanya itu MOW. Disingkat ya, MOW. Tapi kalau untuk laki-laki itu namanya MOP. Itu juga begitu. Dengan mengikat atau memotong alat saluran untuk mengikat sperma si laki-laki tadi. Iya. Berarti dua-duanya memakai Bu ini ya? Maksudnya? Baik pria ataupun wanita? Iya, jadi kan kalau untuk pria ini kan MOP tadi namanya. Bisa jadilah si bapak-bapaknya memakai MOP. Kenapa? Mungkin si bapak ini ada si ibunya komplikasi, tidak bisa memakai KB. Ya udah, si bapak ambil inisiatif. Udah Bu, saya aja memakai KB. Gitu. Jadi bukan harus si wanita aja yang memakai KB. Oh iya Bu ya. Dengan memotong pas deference-nya tadi ya kan. Baik Bu, ini pembicaraan kita semakin kesini semakin enak Bu ini ya. Tapi kita jeda dulu Bu ya. Boleh ya. Dan sahabat Stay FM, kita kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini.